Pagi ini yaitu bicara tentang apa yang dikatakan sebagai arsitektur fungsional end-to-end. Jadi kemarin kita sudah bicara soft sheet adalah bagian yang paling dominan untuk memutuskan bagaimana jenis koneksi ya antara pelanggan dengan dibantu oleh komponen-komponen apa signal gateway atau juga peran gateway atau akses gateway dan seterusnya. Dan sekarang bagaimana kita melihat secara arsitektur bahwa NJN itu seperti apa ya. Yang jelas dia komitmen tetap melayani baik itu adalah dari traffic yang non IP maupun juga yang IP ya. Jadi sekali lagi di sini bahwa pada prinsipnya apa yang dikatakan sebagai apa itu NJN, prinsipnya adalah konvergensi jaringan ya. Ya di sana apa di situ yaitu dalam arti tentu di jaringan dia melakukan multi service ya, multi protokol juga, multi akses ya. Kemudian juga IP-based sudah pasti ya, kemudian aman dan andal ini. Nah, seperti itu. Kemudian di samping beberapa multi tadi, juga sangat cocok di sini untuk service provider tentunya ya. Jadi dia mendapat dukungan untuk service provider. Karena apa? Karena di sini dia melakukan layanannya nanti ada yang bersifat real time dan non real time. Dan sifatnya juga adalah sangat fleksibel di sini ya untuk membuat delivery service-service baru. Jadi ini adalah keinginan provider itu ya. Kemudian juga masalah ya apakah itu adalah mobil ataupun fix ya terakomodasi semuanya ya. Baik dari sisi user maupun network itu dibolehkan dalam hal ini tidak rigid ya. Jadi baik intra maupun inter itu dimungkinkan bahwa dia melakukan yang namanya communication ya, artinya ada jaringan, ada connect gitu, ada connectivity. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang sebelumnya mungkin kita jarang mengenal istilah multi service, sekarang biasanya single service gitu ya. Multi protokol biasanya single protokol dan segala service. Nah, sekarang dengan NJN ini muncul semuanya. Ada perubahan. Dulu biasanya hanya fix saja, sekarang mobil dan fix bisa konvergen ya, bisa disatukan. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah faktor lain, tentunya ada penggerak tentunya ya, bahwa secara engineering tadi sangat bagus, multi service, multi protokol, kemudian juga fake mobile, dan juga yang lain-lain. Nah, sekarang bagaimana cara bisnisnya di sini? Yaitu di sini bahwa betul-betul ada pengurangan ya, pengurangan di operational cost-nya. Itu tadinya mungkin dia melakukan maintenance yang sangat mahal, di sini sudah cukup bahwa sudah banyak yang sudah software based ya, itu IT based itu. Jadi langsung juga. Kemudian ada revenue di sini sangat menarik ya, revenue-nya ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan non IT ya. Kemudian juga seperti yang sekarang lagi musim adalah disruptif ya. Jadi memang sudah diantisipasi ya bahwa wadah disruptif itu salah satunya IP ya, yaitu dengan VIP itu adalah salah satu ya merupakan disruptif bagi yang lain. Kemudian juga kondisi market yang sudah saturasi ini ya sangat baik itu munculnya IP base tentunya ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada pembaharuan di sisi PSTN tentunya ya. Jadi ada renewable daripada jaringan yang sebelumnya hanya TDM. Nah, seperti itu. Kemudian juga di sini adalah pada prinsipnya adalah jaringan tunggal, tapi untuk banyak akses network ya. Jadi istimewanya di situ. Jadi akses networknya tentu bisa dari XDL, bisa dari misalnya dari optik ya, bisa juga dari seluler dan seterusnya. Jadi dimungkinkan di sini bahwa di sini ini akses network, tapi jaringannya tunggal, yaitu adalah IP base tadi, NJN. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat kalau mengacu pada
aturan yang ada sesuai dengan ITUT, karena NJN ini adalah teknologi yang sudah mempunyai regulasi di ITUT ya. Salah satunya dia menyatakan bahwa apa yang dikatakan yaitu adalah transfer paket bis di sini ya. Jadi bukan lagi sirkuit tapi ada paket. Kemudian di sini juga open ya, artinya interface-nya dibuat open nih, open interface di sini. Jadi memungkinkan ya. Kemudian apalagi end to end, jadi QoS-nya itu bukan per akses network atau bukan per sub elemen network, tapi ada end to end dari pelanggan awal sampai pelanggan akhir yang dipanggil ya. Kemudian sifatnya adalah mobility-nya sangat mendukung ini ya. Cara generalize adalah mobility tentunya. Kemudian konvergensi yaitu adalah baik dan mobil. Jadi apakah itu pelanggan yang memang tetap ataupun pelanggan yang bergerak itu dimungkinkan bisa akses NJN tentunya. Kemudian di sini juga betul-betul silakan apapun dari transport apapun, dari akses apapun dimungkinkan ya. Artinya di sini bahwa sifatnya adalah bebas, independen di sini layanannya ya. Entah itu dari XTL atau dari seluler dan seterusnya. Yang penting dia melalui akses transport tentunya ya. Kemudian mendukung multiple last mile teknologi, jadi sampai ke ujung sana ya, ujung ke end network atau end user itu adalah dimungkinkan. Kemudian ini yang menjadi menarik itu adalah prinsipnya bisa untuk masalah keamanan itu, privasi itu dan seterusnya itu yang diminta oleh regulator tentunya. Jadi cocok untuk dipenuhi bahwa semuanya sudah ada di NJN ya, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke. Ketika kita lihat setelah definisi secara ITU sudah state-nya seperti itu, sudah lumayan global ya. Kemudian kita pahami bahwa akhirnya bagaimana kita menuangkannya itu menjadi sesuatu yang simpel. Jadi cukup yaitu adalah berplatform, tadinya ini adalah vertikal di sini. Jadi video sendiri ya, kemudian telepon sendiri, kemudian data sendiri, kemudian dibuat menjadi horizontal di sini. Nah, cukup menjadi dua stratum ada, yaitu ada stratum service dan stratum transport. Jadi menjadi fleksibel. Kalau kita lihat di dalam Softsheet kemarin itu ada tiga bidang ya, bidang transport, kemudian bidang call control, kemudian baru bidang layanan ya. Jadi seakan-akan kalau kita lihat di sini yang stratum service ini gabungan daripada call control sama service ya, aplikasi ya. Jadi tetap transportnya adalah sama ya, artinya baik transport yang kita bicara di Softsheet maupun juga transport kita bicara di fungsional NJN, kira-kira seperti itu. Jadi menjadi lebih simpel tentunya ya. Nah, gitu. Sehingga dengan demikian tentunya setiap layanan yang di-delivery oleh NJN itu akan kelihatan berada di mana gitu ya. Dengan demikian misalnya kita lihat di sini yang selama ini adalah modelnya seperti ini, yaitu adalah misalnya kita lihat sebelum NJN adalah seperti ini, video, telepon, dan sendiri-sendiri. Kemudian setelah berubah menjadi horizontal integrated network atau NJN, maka demikian yang muncul di sini NJN service-nya ya tentu ada di sini ada telepon ya, ada apa ya, ada video dan seterusnya. Jadi cukup satu stratum di sini, stratum layanan tentunya ya. Nah, seperti itu. Sedangkan di sini transportnya sama juga mengikuti apa yang ada di layanan, di service tentunya. Kalau dia sifatnya point to multi point juga sama ya. Ataupun point to point juga sama, kemudian multi point to multi point juga sama. Artinya sama ya, sinkron antara stratum transport sama stratum layanan atau services. Jadi intinya di sini bahwa transport untuk mendukung penuh apa yang ada di layanan stratum, kira-kira seperti itu. Oke.
Nah, berikutnya sehingga kita bisa nyatakan bahwa bagaimana kalau modelnya hanya dua stratum tadi. Kita coba dibuat model arsitekturnya adalah menjadi sedikit berbeda mungkin dengan yang ada di Softsheet ya. Jadi di sini kalau kita lihat Softsheet itu ada di sini ya. Jadi gabungan antara kontrol dan signaling ditambah dengan service di sini. Jadi ada dua di sini. Jadi representasi dari Softsheet ada di sini. Sedangkan yang stratum transport adalah sebenarnya sama saja ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana NJN atau stratum ini, stratum transport ataupun stratum service bisa berkoneksi dengan jaringan yang lain ya. Lewat apa? Lewat ini network interface ya. Network interface. Kemudian kalau di sini juga dengan user tentunya ya. User interface. Jadi untuk jaringan ataupun user langsung ya itu pakai interface-nya adalah seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah sama seperti Softsheet juga ada yang namanya fungsi manajemen tentunya ya untuk mengendalikan semuanya terutama yang kaitannya dengan charging, signaling dan seterusnya. Bisa juga dilihat dari sisi yang lain seperti ini juga adalah sebuah arsitekturnya sama tentunya ya. Jadi di sini prinsipnya ada stratum transport, kemudian ada stratum layanan ya. Kemudian di transport itu ada fungsi transportnya sendiri, ada fungsi kontrolnya dan seterusnya. Nah, kan kita bagi satu persatu bagaimana mengenai stratum transport, elemen-elemen apa yang ada di dalamnya, tentu seperti itu. Oke. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu bahwa pada prinsipnya setelah tadi definisi, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi konsepnya ya bahwa arsitektur NJN ini sudah masuk ke platform atau regulasi ITUT. Ya, kita tahu bahwa memang betul didukung bahwa antara layanan dan transport itu terpisah, jadi dua stratum, betul. Kemudian juga di sini mobility terminalnya oke, memenuhi ya. Kemudian resource dan admission controlnya. Jadi bagaimana jaringan menyediakan resource-resource untuk kebutuhan daripada user ataupun customer-nya. Kemudian ada jaminan yang namanya masalah kontrol dan QoS-nya. Disediakan tentunya. Kemudian termasuk juga di sini ada akomodasi masih terminal-terminal yang masih PSTN dan segala macam masih diakomodasikan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Jadi secara konsep itu memenuhi semua 5 unsur ini. Jadi tidak ada masalah gitu kan. Kira-kira seperti itu. Kemudian dengan demikian kita bisa menggambarkan dari sisi yang lain. Kalau begitu kita bisa menyatakan sebuah jaringan NJN tadi pada prinsipnya ada dua stratum, yaitu adalah transport dan juga adalah service di sini. Jadi dua ini. Nah dengan demikian kita nyatakan sebenarnya sama seperti kalau kita ini nyatakan sebagai jaringan transport juga karena di sini ada apa? Ada akses, ada edge, ada core juga. Di sini sama sebagai platform daripada layanan tentunya ya. Nah, ininya kira-kira yang dikatakan sebagai NJN, kira-kira seperti itu. Atau bisa di sisi lain bisa dilihat dari pandangan yang berbeda mungkin ya. Jadi misalnya kalau posisinya seperti ini. Nah, posisinya kalau kita lihat bahwa sebuah distribusi antara user dengan network itu seperti apa. Yang bisa dilakukan di sini sebagai intelijen ya. Jadi dengan demikian kita bisa nyatakan bahwa ini adalah sebagai jaringan user atau domain user. Jadi domain user ini ada luas ya di sini akhirnya. Kemudian domain akses di sini. Jadi sebelum ke core network tentu antara user dan core network ada akses. Dan di sini dalamnya adalah core networknya sendiri. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan service intelligence ya dimungkinkan. Misalnya bagaimana untuk menggunakan kartu kredit dan seterusnya atau layanan-layanan lain yang dikatakan sebagai service intelligence, layanan tambahan ya, features. Oke. Nah, bisa juga kalau kita melihat dari sisi yang lain penggambarannya bahwa ini seperti ini. Nah, ini. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat sebagai sesuatu yang katakan tadi bahwa transport itu adalah sebagai sebuah interface ya antara misalnya akses dan core network di sini, core switch ya. Jadi pasti melalui transport kan di sini.
Ini juga sama tentunya antara akses sama ini tentu dia menggunakan ini. Tapi di balik itu juga sama, di sisi service juga kita lihat sebagai sebuah yang tersedia ada sebuah server aplikasi yang mendukung antara akses dan core, demikian juga ini server aplikasi yang mendukung antara akses dan core. Dan inilah keberadaan user tentunya ya. Ini adalah user. Jadi tergantung daripada melihatnya, yang penting menjadi jaringan itu menjadi sederhana, menjadi simple, nampaknya seperti itu. Oke. Bisa juga kita pandang dari sisi yang lain, misalnya di sini pengertian apa yang namanya decoupling service dari transport network. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa prinsipnya kita bicara bahwa hanya ada dua di sini, layanan transport dan juga aplikasi ya, service. Maka dengan demikian kita plot di sini yaitu adalah apa yang ada di dalam istilahnya nih layanan decoupling ya. Jadi antara di sisi transport dan juga di sisi service atau aplikasi itu adalah satu paket di sini. Jadi di mana misalnya masing-masing itu ada yang namanya service manajemennya ya, masing-masing di sini. Jadi harus match sehingga antara billing yang ada di service dengan billing yang ada di transport harus match di sini ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah dikatakan settlement ya. Ini servis apapun juga disediakan di transport tersedia dan juga di layanan juga tersedia. Jadi semacam seperti itu. Sehingga kita melihatnya bahwa proses decoupling ini artinya ada di transport stratum, ada juga di service stratum ya. Padahal ininya adalah sama gitu tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa juga di sini kalau kita melihatnya dari sisi yang lain ya, ini sebagai pelanggan, ini sebagai network access ya, kemudian di sini sebagai service provider ya, network service provider. Itu juga sama, bahwa prinsipnya itu adalah kewenangan daripada user bisa mengakses jaringan dan juga bisa mendapatkan layanan di sisi platform NJN, kira-kira seperti itu. Oke. Dan ini berikutnya adalah kita pandang dari sisi yang lain bahwa ini menjadi ringkasan tentunya ya. Jadi kalau kita lihat ini protokolnya adalah basisnya IP tentunya ya. Ini menjadi protokol dasar daripada NJN. Sehingga kita nyatakan di sini itu dikatakan sebagai everything over. Jadi aplikasi apapun, voice, data, video dan semuanya pasti bisa ya, lewatin itu gitu ya. Sementara di sini over everything di sini ya. Jaringan apapun di sini juga bisa ya, jaringan akses ADSL, seluler, kemudian juga optik ya, segala macam bisa. Jadi everything over sama over everything ini sesuatu yang masing-masing dimiliki oleh stratum transport dan di stratum services tentunya seperti itu. Jadi yang penting kita menyatakan bahwa IP-based network ini atau arsitektur NJN ini sudah fleksibel ya dari segala sisi pandangannya gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sudah berapakah yang masuk? Sepertinya belum, Pak. Kenapa? Sepertinya belum ada pertanyaan, Pak. Belum ya. Maaf Pak, saya mau menanya Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Adrian Pak. Iya, Adrian silakan. Yang di slide 12 kalau nggak salah Pak, yang decoupling service from transport network, yang dimaksud service management yang A-nya 3 kali itu maksudnya apa Pak? Yang triple A itu Pak? Triple A ya. Iya Pak. Ada service management ya Pak. Ini. Iya Pak, betul Pak. Jadi apa ya? Ini accounting ya. Availability sama satu lagi apa lagi ya? Akses menurut saya, seperti itu. Jadi setiap layanan itu adalah terrekod dengan jelas gitu. User ID-nya siapa atau pelanggannya siapa gitu kan. Nomor IP-nya berapa dan seterusnya, layanan yang diminta apa gitu. Sehingga kaitannya nanti ke billing kan, tagihan kan, atau charge-nya. Nah, gitu. Terima kasih Pak.
hanya accounting, artinya terbuka ya, terhitung gitu kan. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, kalau gitu kita lanjut aja satu persatu, ini akan dibahas ya secara ini. Jadi ini adalah penting juga dasar daripada fungsional daripada arsitektur NJN tentunya. Jadi kita yang pertama kita bahas dulu apa yang ada di transport ya. Jadi transport ini ternyata ada akses, ada fungsi akses, ada fungsi ini apa edge ya, ada fungsi core di sini. Jadi yang namanya antara akses transport sama core transport itu ada edge fungsi di sini ditaruh ya sebagai interface tentunya ya. Nah, seperti ini. Demikian pula kesininya juga ada yang namanya ini adalah transport control ya. Ini ada media handling untuk menyatakan bagaimana dia pindah menuju ke stratum layanan. Jadi butuh ini tentunya. Kemudian juga untuk ke jaringan yang di luar di sini, jaringan socket yang lain atau NJN yang lain, maka pakai fungsi gateway-nya difungsikan. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk itu kita lihat bagaimana detailnya daripada penjelasan masing-masing stratum ini. Tapi sebelumnya kita secara keseluruhan dulu bahwa prinsip daripada fungsional jaringan NJN ini adalah sangat banyak sekali di sini. Kalau kita lihat di sini misalnya apa? Di sini tadi seperti teknologi multiple access ya. Jadi di sini memang dimungkinkan di sini diberikan penawaran. Jadi sangat fleksibel di sini. Yang penting teknologi akses apapun dimungkinkan bisa masuk ke NJN. Kemudian sifat kontrolnya adalah terdistribusi ya. Jadi masing-masing elemen ataupun misalnya tadi di akses network ataupun di core network dia juga punya yang namanya kontrolnya sendiri ya. Nanti tinggal melakukan koordinasi biasanya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin masing-masing lokasi atau masing-masing sub-elemen dia punya yang namanya kontrolnya. Jadi dikatakan sebagai proses yang namanya distribusi terkontrol atau kontrol terdistribusi. Kemudian juga open control di sini. Itu adalah karakteristik ataupun ciri daripada NJN bahwa di sini betul-betul itu adalah untuk baik kita melakukan pembuatan layanan, kita melakukan update dan yang lain-lain ya, pokoknya logic based ya, itu dimungkinkan. Kemudian di sini juga independent service providing, jadi satu dengan yang lain betul-betul layanan yang dikrit ataupun layanan yang di delivery tidak saling bergantungan ya. Nah, seperti itu. Yang penting semuanya masing-masing tiap layanan mensupport untuk NJN tersebut. Ya. Kemudian juga di sini bahwa itu betul-betul konvergensi jaringan adalah sangat dimungkinkan sekali. Artinya di sini seperti tadi bahwa sangat mudah kita untuk membuat yang namanya layanan multimedia ya. Itu adalah dimungkinkan dan dipakai atau difungsikan untuk mobile maupun juga yang fake ya, jadi dimungkinkan. Jadi sangat fleksibel di sini. Dukungan daripada jaringan memang luar biasa di sini. Kemudian juga pasti ini adalah keinginan daripada provider maupun juga user, yaitu adalah masalah keamanan dan proteksinya ya. Jadi tersedia tentu di sana ya untuk masalah kedua ini. Kemudian juga karakteristik yang lain di sini, misalnya kita melihat bahwa secara prinsip di sini bahwa fungsional entities itu betul adalah prinsipnya tidak distribusi ya, tidak seperti tadi adalah istilahnya kontrolnya ya, karena di sini adalah entitasnya. Tapi di sini juga bahwa dia tentu adalah prinsipnya menunjukkan welcome untuk masalah multiple instan ataupun multiple delivery service dan seterusnya mendukung seperti itu. Seperti itu. Kira-kira. Oke. Jadi ini adalah istilahnya fungsional yang secara global yang dipunyai oleh platform daripada fungsional NJN adalah seperti ini. Sudah cukup complicated dan juga variasinya adalah cukup banyak, semuanya ada di situ tentunya. Oke.
Berikutnya baru kita lihat satu fungsi yang namanya di bawah tadi adalah stratum transport. Fungsinya untuk apa di sini, detail untuk mendukung tadi NJN tentunya. Nah, di sini bahwa fungsi stratum transport itu sebenarnya ada fungsi transport dan ada fungsi kontrol transport, dan baru masalah fungsi profile user ya. Itu. Jadi prinsipnya ada untuk yang fungsinya, kemudian ada yang kontrolnya, kemudian ada yang user profile. Itu transport yang tadi di bawah. Nah, kemudian fungsi transport kita bagi di sini. Ini adalah di sini tentu prinsipnya adalah connectivity tentunya. Bahwa semua komponen-komponen itu adalah walaupun fungsinya secara terpisah tapi bisa terkoneksi dengan satu dengan yang lain. Ya, kalau misalkan di sini juga mensupport adalah media transfernya ya, apa yang mau diinikan ya, traffic apa gitu ya. Juga termasuk juga fungsi manajemen kontrolnya juga jalan di sini. Jadi kalau kita lihat di fungsi transportnya sudah cukup baik di sini ya. Nah, fungsi transport itu termasuk di sana kita tahu ada elemen-elemen fungsi jaringan akses tadi yang kita sebut ya. Kemudian fungsi edge, fungsi core, kemudian fungsi gateway dan juga media handling ya. Jadi fungsi transport ini adalah kalau kita lihat ada sebanyak 5 ya. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita balik lagi di sini, ini adalah fungsi-fungsi yang dikatakan sebagai fungsi transport tentunya ya. Jadi fungsi akses transport, edge, fungsi core, kemudian ini ya, handling tadi. Nah, seperti ini adalah kurang lebih ya. Jadi semuanya ada di stratum transport, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita lihat tentu satu persatu, bagaimana apakah betul bahwa fungsi-fungsi itu adalah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah fungsi edge ya. Tadi ya, fungsi apa? Mungkin yang pertama ini dulu akses dulu ya. Karena ada di luar tadi ya, yang paling luar yang dekat dengan pelanggan. Jadi di sini tentu ada yang dikatakan sebagai bahwa menyatakan ada buffer management, ada antrian ya, ada paket filtering, ada traffic karakteristik. Jadi memang si traffic ataupun layanan customer di sini betul-betul diuji dulu ya. Artinya dilakukan yang namanya mekanisme kontrol QoS di sini yang kaitannya dengan user traffic tentunya. Nah, seperti itu. Jadi diakses di sisi yang paling tepi tadi ternyata diuji semua ya. Diatur bagaimana traffic classification-nya, ini adalah traffic video, ini adalah traffic telepon, ini adalah traffic data, dan policy-nya juga diberikan berapa banyaknya traffic data, berapa banyaknya resource yang diberikan untuk traffic video dan seterusnya. Kemudian shaping di sini harus dihalusin ya karena biar masuk ke jaringan yang selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jaringan akses yang termasuk untuk menangani jaringan ini fungsinya adalah ada jaring akses kabel, ada XDSL, ada juga wireless, ada juga optik, dan yang lain-lain ya. Pokoknya kriterianya tadi bahwa jaringan akses itu adalah fleksibel dan cukup banyak ya. Jadi misalnya tadi berkaitannya dengan seluler atau 4G dan seterusnya atau 3G ya, itu dimungkinkan. Kemudian optik misalnya dengan GPON ataupun PON dan seterusnya, DSL dan seterusnya ya, kabel optik juga sama. Kira-kira seperti itu. Jadi di awalnya aja itu adalah sudah dilakukan demikian mekanisme QoS-nya adalah diterapkan ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini di akses network sudah dilakukan yang namanya mekanisme ininya ya. Jadi di sini sudah diterapkan mekanisme QoS-nya tentunya ya. Di sini sudah ada, yaitu adalah mekanisme QoS-nya sudah diterapkan ya. Filtering tadi ya, nah, seperti itu. Nah berikutnya itu apakah juga sama yang fungsi yang lain tentunya ya. Berikutnya adalah edge tentunya. Nah sekarang berikutnya setelah akses
Kita lihat bagaimana yang edge tentunya. Nah, fungsinya edge juga bersama di sini ya. Berbeda, edge berarti tidak melakukan banyak tentu. Karena dia sebagai transisi saja di sini. Jadi hanya memproses traffic-traffic yang berasal dari akses tadi ya. Misalnya tadi berbeda akses ya, jadi satu dari SDSL, satu dari optik ya, untuk masuk ke sana. Jadi dia sebagai perantara aja, interface saja supaya masuk ke core ya. Kemudian juga tetap pada prinsipnya mendukung apa yang ada di mekanisme akses tadi ya, yaitu untuk QoS-nya tadi. Jadi tetap dia mendukung. Kemudian fungsi edge juga di sini adalah digunakan sebagai perantara tentunya antara jaringan akses dengan jaringan core tentunya. Nah, berbeda dengan berikutnya, yang ketiga adalah jaringan core di sini, fungsi transport core di sini. Nah, di sini juga sama seperti tadi yang ada di akses tentunya ya. Cuman di sini ada tambahan, yaitu adalah gateway control dan juga firewall capability. Jadi ada yang 2 poin mekanisme QoS yang dimiliki di core ini yang tidak dipunyai oleh akses tentunya ya, kira-kira seperti itu. Yang lain sama, buffer management sama, queuing and scheduling sama, packet filtering sama, traffic juga sama, marketing juga sama. Tapi yang gateway control dan firewall capability tentu tidak dimiliki. Kenapa alasannya hal ini? Ya kita wajar saja karena di sini yang core network itu udah masuk dekat dengan jaringan ya, artinya dengan jaringan di luar di sini. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kenapa core network itu memiliki tambahan lagi ya. Jadi kita lihat di sini ada dengan gateway ya. Jadi dibutuhkan tentu adanya firewall-nya seperti apa ya. Kemudian juga dengan medianya juga sama ya, media handling. Jadi wajar kalau ada tambahan seperti yang dipunyai pada akses fungsi ya, atau akses network ya, nah, seperti itu. Jadi lebih complicated mungkin core network ini ya. Core fungsi transport ini lebih complicated dibandingkan dengan aksesnya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, berikutnya yaitu adalah apa yang dikatakan tadi sudah yang kaitannya dengan ini core network. Nah, berikutnya adalah tadi fungsi gateway. Jadi gateway itu adalah yang tadi yang dekat dekat dengan core ya. Jadi pasti hubungannya ke jaringan yang lain ya, jaringan yang non IP tentunya ya, apa PSTN atau SDN dan yang lain, atau bahkan jaringan internet juga. Jadi dia bisa melakukan sifatnya adalah kontrol ya. Jadi untuk layanan-layanan yang kaitannya untuk stratum services ya, kira-kira seperti itu. Kemudian media handling tentunya menyediakan resource medianya ya untuk memproses setiap layanan yang diinginkan oleh masing-masing pelanggan tentunya, apakah berupa misalnya tone, signaling, atau coding dan seterusnya. Pokoknya itu adalah kaitannya dengan media. Nah, itu seperti itu. Atau juga ini secara ini untuk media yang sifatnya spesifik tentunya ya, untuk ditransport khususnya adalah satu transport ini. Itu adalah bagian daripada media handling kerjaannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kira-kira itu yang dikatakan sebagai elemen-elemen fungsional daripada apa yang ada di lapisan transportnya. Kemudian ada tambahan yang lain di sini, di transport memang cukup banyak di sini, yaitu adalah transport control function-nya di sini. Jadi di transport control function ada yang namanya RACF dan ada NACF di sini. Jadi setelah tadi kita lihat di sini adalah sudah kita bicara masalah edge, kemudian juga masalah core, kemudian juga gateway, media handling, baru di sini ada kontrol transportnya ya. Nah ini ada NAF sama RACF ya, ada 2 di sini. Tentunya yang akan kita detailkan di sini fungsinya seperti apa. Kita lihat di sini. Jadi ada 2 bagian di sini, yang penting adalah untuk apa yang dikatakan sebagai RACF di sini, yaitu Resource and Admission Control Function. Jadi RACF di sini kaitannya dengan apa di sini, yaitu masalah tadi mungkin masalah QoS ya. Jadi kontrol QoS, kemudian admission control bahwa harus menyediakan resource-nya ya.
dengan service level agreement sekian, operator specific policy, ya kaitannya dengan jaminan ya, jaminan bagaimana seorang customer mau masuk ke NJN, mau meminta layanan ini harus dijamin. Kemudian apalagi di sini juga untuk yang kaitannya mendukung sebagai resource negosiasi ya, jadi dialokasikan bahwa supaya dapat ya resource-nya tersedia. Dan dengan demikian bahwa di RACF di kontrol function ini, kontrol transport ini juga ada di sini, ada paket ini tapi nggak banyak ya. Ini ada juga. Nah, di sini. Mungkin bedanya di sini ada yang namanya network address dan port translation yang mungkin di jaring akses maupun di core network tidak ada. Di firewall, di akses nggak ada, di core network ada ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini juga sebagai bagian dari pada mekanisme POS karena dia melakukan bahwa RACF itu juga mendukung POS tentunya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Silakan. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian juga kita lihat juga tambahan yang lain ada ya. Jadi RACF ini juga yang lain kaitannya dengan misalnya registrasi ya daripada masing-masing akses network yang masuk ke NJN. Kemudian juga authentication otorisasinya juga ada. Termasuk juga di sini adalah konfigurasi parameter untuk mengikuti SLA maupun yang diminta oleh customer. Jadi cukup lumayan banyak kerjanya dilakukan oleh RACF ya. Karena apa? Karena di sini kaitannya dengan fungsi kontrol resource ya. Jadi network itu punya resource sehingga kalau mau dipakai betul-betul harus dilacak ataupun diidentifikasi ya. Nah, seperti itu. Termasuk juga untuk misalnya ada kondisi multi provider atau juga multi operator di sini ya. Itu betul-betul dia punya semacam apa ya istilahnya melakukan interogasi lah seperti itu ya. Jadi betul-betul supaya bahwa jaringan yang berbasis paket atau NJN ini berfungsi dengan baik tentunya ya, karena wilayahnya adalah dia seperti itu. Itu adalah di RACF. Nah, kemudian yang lain tentu yang tadi satu lagi adalah di NACF atau network attachment di sini. Nah, network attachment berarti perannya bukan di resource tentunya ya. Itu adalah khusus mungkin di sini adalah yang kaitannya dengan level aksesnya, registrasi level akses. Kemudian juga inisialisasi fungsi user seperti apa ya. Jadi begitu masuk NJN ini karena kaitannya dengan akses ya, attachment. Kemudian juga memberikan level identifikasi atau authentication ya. Jadi jelas bahwa di sini punya IP address tentunya kaitannya dengan attachment ya. Kemudian authentifikasi juga itu adalah bagian daripada NACF. Kemudian juga di sini memberikan apa yang dikatakan dengan fungsi-fungsi yang sedikit berbeda dengan RACF tadi. Misalnya apa di sini yaitu adalah masalah kaitannya dengan IP tadi ya. Pengalamatan IP di sini yang sifatnya dinamik gitu kan. Kemudian termasuk konfigurasinya ya. Kemudian juga autentifikasi juga dilakukan, kemudian otorisasi. Jadi yang seperti tadi ya. Jadi A3 itu adalah authentication, accounting dan otorisasi ya. 3A tadi ya tadi nyanyi ya. Itu ya Adrian tadi ya 3A ya. Jadi authentication, otorisasi dan juga accounting ya. Itu kaitannya untuk kaitannya di platform atau stratum transport tadi ya. Kemudian juga konfigurasi akses network tentu juga. Jadi dikaitkannya dengan bagaimana hubungan dengan profile usernya seperti apa. Kemudian juga manajemen lokasi juga itu adalah penting tentunya ya. Dan ini dilakukan oleh NACF tentunya sebagai attachment. Jadi yang kaitannya bahwa sebuah jaringan ataupun user ataupun customer
mau memanfaatkan masuk ke jaringan NJN, sehingga tentu adalah semuanya teridentifikasi ya, apapun diberikan identitasnya dengan jelas, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir di transport di sini adalah yang namanya user profile. Berarti ini pasti database ya. Karena profil pengguna atau customer itu pasti ada di dalam database. Jadi di sini adalah fungsi database yang menyatakan atau merepresentasikan daripada informasi user dan juga kontrol data ya, atau user profile di sini. Itu ada penting di dalam transport stratum di sini. Fungsi-fungsi database ini adalah khususnya diimplementasikan untuk cooperation database. Jadi bisa aja di sini yang bagian-bagian network yang terlibat ya. Jadi user profile itu kalau kita lihat di sini ada di sini ya. Nah ini user, nah ini user profile ada di sini ya. Jadi pasti ini kaitannya dengan database tentunya ya. User profile transport ada di sini. Jadi secara database teridentifikasi di stratum transport, kemudian juga nanti ada lagi di layanannya seperti apa ya hubungannya dengan user profile juga, kira-kira seperti itu gitu. Jadi dalam hal ini match sama seperti tadi ya. Jadi ada AA, ada billing segala macam antara di sisi stratum transport dengan stratum services sama seperti itu. Jadi basisnya juga berdasarkan user profile ya atau database. Itu kira-kira yang dikatakan sebagai stratum transport. Berikutnya tentu akan berpindah menjadi service stratum ya. Yang kedua atau stratum yang kedua. Sampai sini ada yang mau tanyakan yang stratum transportnya, ada yang mau tanyakan, silakan. Masih cukup Pak buat saya Pak. Oke, berikutnya namanya service sebenarnya sifatnya adalah abstrak ya. Jadi tidak logikal tadi ya. Service gitu. Jadi yang ada pada service stratum ini adalah seperti itu tentunya. Berbeda dengan yang transport real ya. Jadi kalau yang itu adalah titik-titik kalau di service itu ya. Di lapisan atas itu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada yang dikatakan sebagai bagian atau elemen stratum service, misalnya adalah service control. Nah, di sini juga sama, gitu, tentunya ya. Dalam hal ini tentu ya dikontrol bagaimana layanannya ini, ya, tentunya tanggung jawabnya dia ya. Termasuk apakah dari lagi-lagi ada sesi maupun tidak ada sesi ya. Registrasi juga autentifikasi, otorisasi juga sama ya. Itu betul-betul kalau memang dia penggunanya bukan haknya berarti ya tidak bisa tentunya menggunakan layanan tersebut ya. Itu bagian pemutusnya adalah service control. Atau juga termasuk resource medianya di sini juga. Itu wewenang dia juga ya resource medianya. Nah, seperti apa? Itu adalah bagian daripada service control. Kemudian yang lain di sini ada yang namanya application service support function di sini. Jadi kalau kita lihat gambar yang tadi, ada service control, ada application service, ada juga service user profile di sini ya. Jadi kalau kita lihat gambar daripada ini, nah ini. Jadi nampaknya lebih sedikit dibandingkan dengan yang stratum transport ya. Jadi hanya service and control, kemudian service user profile sama application function. Jadi cukup ringkas di sini yang ada pada service stratum ya tentunya seperti itu. Oke. Kemudian seperti tadi bahwa application service support function di sini yang kaitannya tentu skala yang lebih besar di sini memanfaatkan gateway ya. Juga sama registrasi, autentifikasi dan otorisasi itu adalah bagian yang penting tentunya sama seperti service control. Kemudian di sini juga
harus ada hubungan ya, bekerja sama dengan yang tadi, yang service control ini harus ada ya tentunya. Jadi aplikasinya apa, otomatis di sini juga kontrolnya harus ada connect tentunya. Jadi untuk memberikan dalam hal ini user ataupun aplikasi triparty misalnya ya. Jadi memberikan sebuah value added sendiri gitu dengan adanya fungsi yang saling berhubungan seperti itu. Itu adalah sangat baik tentunya. Atau juga memberikan reference point ke end user di sini, itu adalah juga sangat baik untuk masalah yang triparty ini, yang panggilan lebih dari satu ya. Termasuk juga di sini sampai ke interface uninya juga. Seperti itu. Kemudian yang service user profile sama seperti ini adalah database juga tentunya ya. Jadi kombinasi dari informasi user dan juga data kontrol itu ke dalam single user profile. Di sini dikatakan masuk ke dalam service stratum di sini. Jadi sama fungsinya juga sebagai fungsi database tapi di service stratum. Jadi kira-kira itu. Jadi mungkin lebih simpel kalau kita lihat di stratum service ya, tidak seperti di stratum transport nampaknya. Kira-kira itu ya wajar karena bagaimanapun juga yang paling penting di transport stratum itu adalah complicated ya. Artinya tidak sembarangan resource yang ada di jaringan dipakai orang atau dimanfaatkan, kemudian teridentifikasi, kemudian juga mendapatkan kepuasan bagi mereka yang menggunakannya, tentunya seperti itu. Jadi fungsi end user di sini pada prinsipnya juga di sini tidak ada asumsi yang khusus yang dibuatlah untuk bagaimana tergantung user interface-nya ya, atau user jaringannya di mana. Ini adalah bebas-bebas saja, yang penting bisa akses masuk ke NJN. Kemudian kategori juga, jadi kategori yang berbeda itu adalah tetap di welcome saja buat NJN ya, dimungkinkan gitu. Termasuk juga PSTN tentunya, itu adalah sangat baik. Jadi melihat jaringan atau end user itu masih dilihat oleh NJN adalah sesuatu yang masih bisa masuk gitu. Itu adalah seperti itu. Termasuk apakah itu adalah mobile ataupun fake itu adalah tidak ada masalah, end usernya dibolehkan. Jadi di fungsi end user ini adalah sangat welcome ya. Kemudian fungsi manajemen tentunya seperti tadi bahwa sebagus apapun di stratum service maupun stratum transport, tapi kalau misalnya manajemennya nggak berfungsi ya tidak menjadi uang tentunya. Karena manajemen ini salah satunya adalah menghitung ya, accounting manajemen di sini, yaitu adalah bagaimana charging and billing fungsinya jalan tidak gitu ya. Jadi ini adalah penting karena layanan atau resource kita dipakai berarti ya harus kena cas tentunya ya. Nah seperti itu. Demikian pula di sini kalau kita lihat fungsi-fungsi yang lain yang termasuk juga misalnya adalah untuk yang entity-nya itu juga tentunya masuk bahwa tiap elemen itu adalah termanage ya. Apakah akses, apakah core, ataukah edge gitu semuanya itu sebagai elemen-elemen jaringan tapi termonitor gitu, terkendali lah. Kemudian juga secara network juga sama. Itu juga sama terkelola dengan baik ya. Termasuk juga layanan-layanan yang didelivery oleh jaringan juga sama, di manage semuanya ya. Jadi fungsi manajemennya di sini all ya. Ya, all dari perangkat sampai ke layanannya tentunya seperti itu. Saya kira apalagi di sini termasuk kalau ada kerusakan juga dia tahu ya. Ada konfigurasi yang berubah dia tahu. Ada accounting management juga, bisa tiba-tiba kenapa kok tiba-tiba fungsi chargingnya nggak jalan gitu, pasti tahu. Kemudian performansinya bagaimana juga ketahuan. Kemudian tingkat keamanannya apakah sudah andal atau masih belum ya, itu juga ketahuan. Jadi itu adalah fungsi manajemen tetap walaupun berada di sisi kiri gitu kan. Kalau kita lihat itu tapi tetap menjadi prioritas juga. Karena suatu teknologi juga harus dilihat bahwa fungsi manajemen itu adalah penting tentunya ya. Di sini adalah penting juga untuk menangani bagaimana suksesi antara dua stratum ini tentunya. Seperti itu. Sehingga semuanya terkendali. Gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Silakan.
Oke. Oke, berikutnya kita juga bisa melihat hal yang lain tentunya ya. Bahwa kalau tadi spesifik untuk masalah arsitektur gitu kan. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana level mobility itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang NJN tadi adalah masih soft sheet, mungkin berikutnya yang tingkat lebih tinggi di sini adalah IMS ya. Jadi IMS itu pengembangan dari proses service stratum tadi ya, lebih complicated tentunya ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebagai sebuah mobility level ya. Karena bagaimanapun juga kita bicara di mobil itu di sini yang mendukung itu adalah IMS tentunya ya. Jadi di atas soft sheet itu ada IMS, itu adalah sebagai mobility network yang mendukung IT-BIS tentunya. Nah ini bisa dibagi-bagi di sini. Ini mungkin tingkat di sini adalah paling bawah di sini ya. Ini application yang ada di sini, apakah di sini pakai WLAN atau pakai WiMAX atau yang lain-lain ya. Nah, kemudian baru di sini dikatakan sebagai intra area network di sini. Jadi mungkin akses ini, akses radio network dan seterusnya ya. Nah, kemudian baru di sini ada lagi intra access network level mobility local area yang masing-masing sentral ininya ya, sentral mobility-nya ya. Kemudian baru masuk ke interface berikutnya, yaitu adalah intra access network level mobility with area. Jadi ada local area ditangani satu MSC, kemudian with area baru masuk ke GSN ya, kira-kira seperti itu. Kemudian baru masuk ke level mobility yang lebih tinggi, itu masuk ke dalam GMSC. Kira-kira seperti itu. Jadi melihatnya supaya kita menaruh level daripada perangkat atau jaringan akses itu pada tempatnya, tentunya seperti itu ya. Jadi yang paling tinggi yang dekat dengan IMS itu adalah yaitu GMST ya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya kita lihat, kalau kita melihat bagaimana pengertian yang dikatakan sebagai sebuah QoS per device tentunya ya. Kita bisa melihatnya adalah seperti ini. Jadi misalnya di sini kemungkinan berapa macam device ya, dari IP phone, televisi atau yang lain ya. Ini biasanya memang yang selalu digunakan adalah set-top box ya aksesnya. Atau PC-PC bisa langsung di sini. Atau device lain yang menggunakan kaitannya dengan IP-BIS ya, atau dikatakan sebagai customer premise network. Jadi di sini lengkap ya, banyak sekali. Nah, mungkin dalam hal ini tetap bahwa melihatnya itu adalah bagaimana hasil daripada proses di sini ya. Proses di sini. Jadi kalau misalnya dia jaringan ini mampu mendelivery dengan QoS tertentu per device, berarti sudah memenuhi ya. Jadi ya, device IP phone, misalnya device televisi dan seterusnya. Jadi kriterianya di sini memahami bahwa CPN di sini atau Customer Premise Network ini betul-betul dia mempunyai terminal apa aja gitu. Sehingga dikatakan sebagai home gateway di sini. Modelnya ini sebagai home gateway. Nah, seperti itu. Oke, jadi memang ya melihat QoS adalah per end user ya, per device atau per terminal tentunya. Kira-kira seperti itu. Oke, berikutnya adalah apa yang terlihat di sini bahwa ada efisiensi tentunya ya.
Jadi sebelumnya itu kalau sentral digital itu dengan menggunakan 64 kbps atau 8 kbps di sini. Tapi dengan demikian kita akan menjadi jauh lebih shift ya, dan bitnya itu sampai 87,5% di sini. Jadi kalau ini circuit bus ini 64 kbps, ya kan? Nah, IP base bisa dikompres sampai 8, jadi 1:8 ya. Sehingga persentase keuntungannya setting bandwidth-nya luar biasa. Itu. Kemudian juga misalnya di sini kalau kita menggunakan PSTN, sentral digital gitu adalah banyak sampai 13 rak di sini. Sementara kalau kita menggunakan soffit atau IMS itu cukup 1 rak saja, simple gitu ya. Seperti itu. Kemudian juga dayanya, kalau kita lihat PSTN itu dayanya 600 ampere, gede banget ini ya. Satu ruangan dengan daya yang besar. Sementara kalau kita menggunakan soffit maupun MS, itu paling nggak 24 atau 12 ya. Jadi perbandingannya adalah lebih efisien. Makanya di sini akhirnya butuh standar body bahwa NJN ini harus masuk ke ITUT tadi ya. Pertamanya sih memang dari fokus grup aja ya. Artinya fokus grup dengan negara yang berbeda di sini, Asia, Eropa, dan Amerika. Mereka yang Amerika sama Eropa ini intensnya di IMS ya. Jadi lebih lanjut daripada softset ya. Nah, kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka sepakat bahwa ya udah kalau gitu harus ada ITUT NJN. Jadi didukung oleh 3 negara tersebut. Jadi dikatakan sebagai global standar, tadinya dari regional ya. Kemudian lama-lama di sini juga bahwa melakukan sebuah proyek akhirnya dilengkapi oleh beberapa standar yang lain, misalnya ada ETSI, ada IETF, dan seterusnya. Semuanya berbasiskan pada NJN project ya. Nah di situ. Jadi memang IT ini dari awalnya dia yang memegang ya. Tapi lama-lama di sini bahwa butuh standar-standar yang lain yang bergabung untuk menunjukkan bahwa NJN project ini adalah sesuatu yang profesional, yang profit tentunya seperti itu ya. Ini sama juga ya pada prinsipnya, jadi beberapa standar-standar yang lain pada masuk semua akhirnya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Sepertinya belum ada. Gimana? Cukup, Pak. Oke, kita berikutnya yang saya kasih itu ya. Jadi ini papernya ini bagus, sama juga. Jadi ini adalah arsitektur yang kaitannya dengan ITUT tadi ya. Nah, sebelum ke sana, di sini memang ada rilis untuk menyatakan bahwa rekomendasi NJN ini adalah perlu diterima gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini apakah yang dibicarakan di sini misalnya secara prinsip bagaimana ya. Jadi seperti tadi bahwa overview NJN itu adalah sangat bagus gitu kan. Dan menjadi reference model buat yang lain gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian secara skupnya itu juga di sini apa aja yang diberikan ya, termasuk definisinya dan seterusnya. Kemudian requirement-nya apa aja juga di sini masalah mobility tadi ya. Itu sangat dimungkinkan kita dengan NJN. Kemudian secara arsitektur overall-nya juga di sini itu adalah di sini masing-masing sudah dijelaskan fungsional requirement-nya tadi ya. Itu yang apa, yang akses apa, seperti apa ya, yang core seperti apa, yang edge seperti apa, yang media handling seperti apa. Jadi secara keseluruhan memang cukup detail di sini. Nah, seperti itu. Kemudian contoh-contoh implementasi juga berlangsung tentunya. Artinya dimungkinkan bahwa setiap kontrol di sini, ya fungsi kontrolnya berjalan dengan baik tentunya. Demikian pula fungsi kontrol layanannya terbukti bahwa salah satunya misalnya dengan softset atau IMS untuk NJN,
Kemudian juga melalui emulasi dengan PSTN juga dimungkinkan. Dan seperti itu, termasuk admission control-nya juga jalan di sini. Bagaimana resource admission control dipakai untuk NJN. Fungsi-fungsinya berjalan tidak ya. Admission control untuk masalah level priority di dalam NJN juga berjalan tidak. Ini adalah sudah menentukan rilisnya ya, masing-masing Y sekian, Y sekian, dan seterusnya ya. Termasuk juga keamanan di sini. Jadi kebutuhan keamanan sudah dirilis di sini dengan Y271. Nah, setelah dia memberikan rilis tersebut sampai lengkap tentunya termasuk arsitektur spesifikasinya juga ya. Jadi sudah jelas di sini secara overview generalnya seperti apa. Kemudian juga referensi modelnya seperti apa. Itu ada semua. Nah, baru di sini kita buat seperti arsitektur yang tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang bidang kontrol, ada media, dan juga ada manajemen. Jadi kalau kita lihat di sini manajemen seperti biasa di sini ya, manajemen yang terakhir tadi jelaskan ya. Itu fungsinya adalah manajemen. Kemudian kontrol seperti tadi bahwa stratum service berhubungan dengan yang lain. Apakah berhubungan dengan stratum transport, apakah berhubungan dengan jaringan subset yang lain atau NJN yang lain. Itu wewenang dia, ataukah juga kontrol berhubungan dengan end user di sini. Nah, seperti itu. Sedangkan manajemen juga berhubungan dengan stratum service, juga stratum transport tentunya ya. Ini medianya ya otomatis ya di sini ya, yaitu adalah antara user tentunya, ya kan? Kemudian antara user pada antara jaringan tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di sini bagikan seperti tadi bahwa ada fungsi transport, kemudian ada fungsi kontrol transportnya, kemudian ada tadi user profile sudah, kemudian tadi ada network attachment tadi juga sudah, kemudian RA tadi, resource allocation tadi sudah semua. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Untuk papernya bisa, mohon maaf Pak, untuk papernya bisa di-download di mana ya Pak? Sudah saya kasih di itu ya, di apa? Di LMS. Udah bisa lihat. Ada yang sudah download? Ada bisa? Yang mana ya Pak? Arsitektur NGN dari Packetizer Pak? Yang kedua, yang kedua. Itu kan ada dua file ya, file yang kedua. Ada Pak, ada. Ada ya. Oke, saya absen dulu ya sebelum kita lanjutkan. Faujan Ali ada, Faujan? Faujan Ali ada? Ferdi ada, Ferdi? Ada Pak. Bayu Aji ada, Bayu Aji? Hadir, Pak. Goji ada? Goji ada? Rizky Setiawan ada? Rizky Setiawan? Ada Pak. Davadil ada apa? Davadil? Ada, Pak. Andrian Jose ada? Hadir Pak. Melania? Hadir, Pak. Nur Amrina? Hadir, Pak. Muhammad Fikri? Hadir Pak. Laras Puspito? Hadir, Pak. Reza Nur? Hadir, Pak. Arya Maulana? Hadir Pak. Alfonso ada?
Alfonso ada, Alfonso? Nggak ada. Nggak ada Alfonso ya. Muhammad Noval, Adi Apasa, Hadir, Pak. Muhammad Noval Yafi Har, Hadir, Pak. ada dua-duanya ya. Iya, Pak. Kamu saudara atau apa kok sama-sama Muhammad Noval? Orang lain ketemu di sini aja. Iya, Pak. Iya, Ketemu di sini aja. iya, Pak. Iya, Pak. Terus sama-sama Muhammad Noval ya. Kemudian Begita ada Begita. Hadir, Pak. Afifa Hadir, Amatulia, Pak. Riz, Hadir, Pak. Dila ada Dila. Dila izin sakit, Pak. Nggak sakit ya. Iya, Pak. Gufran ada Gufran. Gufran nggak ada. Muhammad Fakhina, Hadir, Pak. Muhammad Amirul, Hadir, Pak. Aurelia, Hadir, Pak. Nabila Kusama Kesuma Wardani. Nabila ada, Nabila. Hadir, Pak. Rama Wijaya, Hadir, Pak. Tia Rahmawati. Ada Tia Rahmawati? Muhammad Riza. Hadir, Pak. Rizal, Pak. Iya, Rizal. Hadir, Pak. Dava Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Aska ada? Muhammad Aska Ramadan ada? Loviana, Hadir, Pak. Erika, Hadir, Pak. Sandy Setiawan, Hadir, Pak. Mila Puspasari, Hadir, Pak. Bina Rafani, Hadir, Pak. Chandra Eka Dwi. Hadir, Pak. Oke, jadi sekarang udah tinggal 35 ya. Tadinya 38, mungkin ada yang PRS tadi ya. Oke, nggak ada masalah. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini adalah dilanjutkan bahwa ya apa? Saya Tia Rahmawati hadir ya, Pak. Apa? Tia Rahmawati ada? Ada, Pak. Oh ya, makasih, Pak. Tadi soalnya pas saya bilang hadir, langsung unconnecting, Pak, di Iya. laptop saya. Terima kasih, Pak. Yo. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana trial ya. Jadi trial ini penting karena bagaimana sebuah teknologi jaringan lagi ya. Itu apakah benar gitu bisa dimanfaatkan, tidak itu bisa diuntungkan buat customer yang ataupun juga operator atau juga service provider tentunya, karena terlibat 3 tentunya. Jadi dalam trial di sini itu ada beberapa fungsi komunikasinya kurang lebih 4 ya. Nah, kaitannya apa yang menarik ya biasanya masalah bandwidth ya sama QoS biasanya. Jadi betul nggak bahwa QoS-nya untuk tiap kelas itu berbeda-beda dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sampai dari mulai aplikasi voice sampai ke di TV di sini ya. Itu adalah penting tentunya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah ini contohnya ada beberapa tipe komunikasi di sini. Dari gambar ini kita lihat bagaimana misalnya komunikasi multicast di sini ya. Jadi berada pada misalnya untuk ya ini ditunjukkan juga di sini ada yang namanya uninya ya karena ini kaitannya dengan user tentunya ya. Kemudian juga ada terminalnya juga, terminal misalnya di sini ada untuk melakukan multicast ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa juga ini dasarnya kalau kita lihat dari
broadcast IP ya, server broadcast IP. Nah, kemudian yang lain juga itu bisa kita lihat yang namanya selain multicast juga ada interaktif di sini. Interaktif communication di sini, misalnya video on demand dan seterusnya ya, servernya juga tersedia. Nah, ini adalah melakukan untuk tipe yang ketiga ya. Kemudian tipe yang keempat di sini adalah interaktif, bisa unicast, bisa juga bidireksional di sini. Jadi tipe yang ketiga, kemudian tipe yang keempat di sini adalah untuk yang masalah point to point over Ethernet di sini. Nah ini, jadi kaitannya tentu dengan ISP ya. Jadi antara user dengan ISP itu masuknya di sini adalah masuk yang keempat. Kemudian dengan jaringan IP yang lain itu masuknya adalah ke sini ya. Ini, jadi interaktif communication. Sedangkan kalau yang seperti biasa mungkin ini adalah masuk ke dalam aplikasi server aja ya, yang ada di masing-masing network NJN-nya tentunya. Kalau di sini adalah tentu yang keluar di sini, kira-kira seperti itu. Oke, jadi kalau kita lihat misalnya di sini apa ya, interaktif unicast communication ya, bidireksional maupun ini ya. Jadi kurang lebih di sini interaction, unicast, communicational. Nah, berarti di sini apa kategori servisnya? Di sini IP teleponi. Jadi bisa IP teleponi di sini atau video teleponi. Nah, kemudian bagaimana kelas QoS-nya? Harus high di sini, high priority ya, highest besar. Nah, kemudian bagaimana kaitan tadi dengan bandwidth tadi? Nah, bandwidth-nya di sini misalnya kita bisa menggunakan wideband cukup dengan 7 GB ya. Karena pakai kodek adalah 3G722. Tapi kalau kodeknya yang lain itu 3G711 itu cukup dengan 3,4. Ini istimewanya NDN seperti ini ya. Kalau bukan NJN mungkin 64 kbps ya. Nah, di sini cukup dengan frekuensi yang sangat rendah. Kemudian dengan video teleponi di sini kita bisa menggunakan MPEG-4 maupun MPEG-2 di sini. Dan di sini kecepatan bandwidth-nya juga cukup rendah ya, hanya 4 sampai 2 sampai 30 di sini. Itu adalah contoh-contoh daripada apa yang dikatakan sebagai trial ya. Jadi trial ini adalah mempunyai nilai jual gitu supaya customer ataupun provider ataupun juga operator yakin gitu bahwa ternyata punya nilai-nilai yang andal ya. Jadi ini adalah yang bisa dipercaya oleh customer maupun provider maupun juga operator. Kenapa? Karena ada angka-angkanya gitu kan, ada aktual value-nya di sini. Tidak hanya sekedar istilahnya teori saja, konsep saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang lain, misalnya apalagi di sini interaktif, unical communication, unidirectional communication function ya. Jadi di sini adalah interaktif, unicast communication. Nah ini di sini ya, ini, di sini, tentunya di sini ya. Nah, ini apa contohnya di sini? Nah, ini contohnya adalah video on demand di sini. Atau IP broadcast di sini ya, video delivery. Nah, kalau kita lihat di sini juga kategori QoS-nya ini tetap bahwa yang video delivery, video on demand harus tinggi. Kemudian kalau ini kita masuk ke IP broadcast ya udah ini standar aja atau base effort gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga kalau kita klasifikasikan kebutuhan bandwidth-nya juga sama. Jadi untuk yang video on demand 8 mega atau bahkan 10 mega ya. Itu boleh bagi H, boleh bagi S, boleh bagi H ya, di TV-nya silakan aja. Seperti itu. Sedangkan yang base effort itu tidak perlu lagi ya, tidak perlu ada spesifik bandwidth-nya, bebas-bebas saja, yang penting tersedia resource-nya. Kemudian yang point to point Ethernet ini otomatis juga sama, ini ISP, ISP kerjanya nggak ada lagi adalah IP sama, itu base effort. Jadi di sini bandwidth-nya bebas-bebas saja, tidak menjadi ketentuan tertentu gitu, nampaknya seperti itu.
Ya, kira-kira jadi jelas kurang lebih ada 4 tipe ya. 4 atau 3 ya kurang lebih. Jadi ini adalah ini ya tadi. Kemudian ini ada multicast communication. Jadi multicast communication di sini tadi ya. Ini multicast, kemudian interactive communication ini kedua ya, interactive communication. Kira-kira begitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Gimana? Jadi kalau misalnya saya pakai apa video telepon ya, telepon video, misalnya dengan apa mahasiswa gitu, itu kira-kira gimana ininya? Pakai yang mana? Pakai yang tipe yang 1, pakai yang 1 ya, pakai yang 2, pakai yang 3. Ini 1 misalnya, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah 4 ya. Yang mana kira-kira kalau saya pakai telepon dengan Anda pakai video call ya, mungkin ya maksudnya. Pakai yang mana kira-kira? 1, 2, 3, 4. Video call bagaimana? Yang kedua mungkin, Pak? Pakai yang kedua. Interaktif ya. Iya, Pak. Interaktif. Cukup kira-kira bandwidth-nya 2 mega cukup nggak? Kayaknya nggak cukup. Sepertinya tidak, Pak. Jadi harus yang lebih besar ya, lebih baik ya. Katakan 30 mega, 20 mega gitu ya. Standarnya ini yang kita ambil referensinya. Kalau misalnya kita masuk ke dalam interaktif community tadi, unicast tadi ya. Jadi masuknya ke kriteria ini, itu adalah lebih baik 30 ya. Lebih aman. Pakai MPEG-2 yang misalnya. Sebenarnya bagus sih pakai MPEG-4 juga udah bagus sebenarnya, 2 mega juga. Tapi kalau kita ragu ya terpaksa memperbesar bandwidth tentunya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai video call, pakai telepon biasa, Anda dengan saya, artinya nggak menghidupkan video, itu pakai mana? Pakai yang mana? Tipe yang mana? Pakai yang 2 juga? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, sama-sama interaktif ya. Nah, kalau misalnya yang ketiga di sini berapa kira-kira kita butuh bandwidth-nya? Berapa bandwidth-nya? Cukup 2 mega? Cukup ya, tentunya 2 mega. Cukup mungkin, Pak, karena untuk suara saja. Iya, jadi cukup suara saja ya. Tapi kalau saya WA-an pakai mana? Kalau Anda dengan WA dengan saya, pakai yang mana? Pakai mana? Yang kemana? Yang ketiga, kedua, satu? Ketiga. Hah? Tetap yang ketiga, Pak? Ketiga, Pak. Tetap yang ketiga. Iya, Pak. Terus ininya berapa bandwidth-nya? Dua juga mungkin, Pak. Hah? Nah, bandwidth-nya nggak perlu, masuknya ke base effort ya. Jadi kalau kita pakai WA gitu, pakai IP itu sebenarnya kan. Jadi pakai base effort aja, nggak perlu pakai high priority-nya, biasanya nggak ada masalah.
Jadi berapapun bandwidth-nya nggak ada masalah. Tidak harus di-declare gitu ya. Tidak harus diberikan bahwa sekian minimum misalnya 1 mega atau 2 mega, nggak ada ya. Hampir-hampir sama seperti kita pakai telepon IP juga ya, artinya tidak melihatkan kameranya, tidak melihat videonya, maka sebenarnya bandwidth-nya juga ya rendah lah gitu ya, paling nggak 2 mega atau lebih kecil dari 1 mega juga bisa ya. Karena di sini kalau kita lihat ya masih rendah di sini ya. Kebutuhan ininya itu betul-betul rendah sekali, 7 kHz ya kalau dikonversikan. Nah, misalnya di codec G722 misalnya 1,5 mega udah cukup ini. Atau G711 maksimum 2 mega juga cukup. Nah, seperti itu. Jadi kita mau lihatnya dengan daftar kodeknya ya kalau ini ya. Seperti itu boleh. Tapi kalau pakai WA, pakai IP aja kita hanya membicarakan base of it aja ya. Dan di sininya bebas tentunya tidak ada kriteria tertentu untuk sekian bandwidth-nya ya. Oke. Sudah cukup paham kira-kira itulah NJN ya. Jadi supaya kita punya bayangan. Nanti masalah QoS-nya mungkin nanti akan tambahkan masih di bawah ini QoS ini sebenarnya ya. Membicarakan QoS untuk masalah ini. Jadi ini dua materi sebenarnya, satu untuk arsitekturnya sendiri, satu untuk yang QoS-nya di sini ada lagi ya. Nah ini pembicaraan QoS-nya tapi nanti ini ya. Pertemuan berikutnya. Oke. Sudah cukup? Ada yang mau tanyakan? Nanti pertemuan keempat baru saya kasih judul-judulnya ya. Jadi silakan 35 ini nambah sedikit. Berarti berapa kemarin? Tetap aja ya, kurang lebih tetap ada 6 kelompok aja ya. 6 kelompok berarti masing-masing kelompok 6 orang ya. Cuma satu kelompok ada yang 5 mungkin ya. Nggak apa-apa ya. Masing-masing ketua kelompoknya ada nanti ya. Silakan mencari ketua kelompok sendiri. Nanti saya tawarkan judul-judulnya, kemudian kamu milih kelompok apa, kelompok ini milih yang mana, dan seterusnya ya. Kira-kira seperti itu. Untuk ketua kelompoknya dipilih Bapak, Pak? Kenapa? Untuk ketua kelompoknya apakah dipilih Bapak? Enggak, Anda aja satu ini aja. Oh, baik, Ya, baik. nah, satu tim aja lah. Silakan siapa mau jadi ketua kelompok gitu aja. Ya. Oke. Coba kita lihat materi-materi yang kaitannya dengan UTS ini ya. Yang kedua mungkin. Nah ini kebetulan yang pertemuan kedua ini memang yang dulu-dulu konseptual ya. Tapi mungkin yang sekarang ada bagian tambahan piper tadi, Anda harus paling nggak tahu lah gitu ya. Mana yang best effort, mana yang QoS priority, high priority dengan metodenya dan seperti itu. Jadi pertanyaan yang ini misalnya kita lihat di sini fungsi stratum service yang terkait dengan fungsi kontrol dan fungsi layanan apa saja. Jadi kita yang tadi yang terakhir ya, fungsi stratum service itu apa yang kaitannya dengan kontrolnya tentunya ya. Terus apa saja layanannya. Nah, ini mestinya bisa nih teori tinggal ngambil aja tentunya ya. Dalam hal ini saya pikir nggak susah gitu kan. Jadi di sini yang kaitannya bahwa stratum service kemudian dikaitkan dengan fungsi kontrolnya di sini dan juga fungsi layanannya. Jadi tadi sudah dikaitkan ya, karena memang di stratum service itu cukup sederhana ya. Jadi ada fungsi kontrol, kemudian juga fungsi layanan sama user profile ya, atau service profile.
Nah, kemudian sedangkan fungsi manajemen meliputi apa saja lah. Fungsi manajemen di sini yang seperti terakhir tadi, ya kan? Nah, itu ada vote manajemen dan seterusnya ya. Kemudian juga apa billing ya tadi ya. Itu disampaikan tentunya. Jadi ini juga masih konsep teori, tinggal ngambil aja tentunya. Kemudian kalau pertanyaannya adakah hubungan antara fungsi stratum service dan fungsi manajemen, jelaskan. Nah, ini baru mungkin ini tidak ada di konsep ya, harus dijelaskan dengan panjang lebar ini tentunya. Jadi di sini bahwa dijelaskan secara stratum service itu menawarkan mungkin ke customer ya, seperti tadi menawarkan video on demand, menawarkan WA gitu ya, kemudian menawarkan teleponi. Nah, itu bagaimana fungsi manajemen itu, bagaimana perannya di sana gitu, dia melakukan apa aja gitu kan. Misalnya melakukan identifikasi siapa sih pelanggannya gitu ya. Nah, terusnya kemudian bagaimana otoritasnya, accounting-nya seperti tadi kan. Nah, itu triple A-nya jalan gitu kan. Seperti tadi bahwa yang pertama, jadi ada coupling tadi ya, antara yang ada di sisi stratum service dan satu lagi ada di sisi service stratum. Nah, itu kan sama, itu harus jalan itunya di situnya. Jadi tentu dengan demikian bahwa fungsi manajemen itu adalah cukup penting untuk bisa menjalankan suatu layanan yang didelivery oleh stratum service, kira-kira seperti itu. Jadi yang pertama, pertanyaan pertama itu adalah teori ya, konsep sudah ada di situ. Kemudian yang kedua, fungsi manajemen juga sudah ada. Kemudian bagaimana menghubungkan antara keduanya tersebut, nah itu baru pemikiran Anda, kira-kira seperti itu. Sudah cukup jelas kira-kira? Jadi masing-masing bab mungkin paling nggak ada satu ya. Halo? Gimana? Ada yang mau tanyakan? Jadi nanti mungkin yang pertanyaan kedua, yang nomor 2 ataupun yang pertanyaan kedua ini mungkin karena tadi sudah ada materi tambahan di paper lah, mungkin akan saya masukkan ke situ. Jadi tidak murni konsep seperti ini ya. Nanti akan saya masukkan ke tadi yang masalah bagaimana bandwidth, kebutuhan bandwidthnya ya. Ya. Oke. Nah, nanti ada lagi pertanyaan QoS mungkin. Nah, ini QoS juga tadi ngambil dari sana. Ini juga yang ketiga nih QoS ini ya. Jadi nanti kita tambahkan minggu depan mungkin ya. Oke. Nanti ada hitungan baru yang kelima ya. Jadi pertemuan di kelima ini penting karena mendetail bagaimana kebutuhan masalah penggambaran delay dan seterusnya ya. Ini adalah penting di pertemuan kelima. Jadi pas dengan adanya 7 pertanyaan untuk 7 pertemuan tentunya ada di UTS ini ya. Ini kira-kira seperti itu. Di pas ke-7 ya, tuh sampai 7. Jadi cukup aja. Jadi siap satu pertemuan, satu pertanyaan. Ya. Oke, kalau gitu sampai di sini saja pertemuan kita. Gimana? Masih ada unek-unek yang mau tanyakan, silakan. Masih saya kasih kesempatan. Cukup, Pak. Ya, Andrian, sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, baik kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda semua dan tolong seperti biasa dijaga kesehatannya. Semoga Anda semua sehat dan bisa ketemu lagi di minggu depan. Kita membahas lebih detail masalah QoS kalau nggak salah ya. Baik, nanti pertemuan keempat saya akan bagikan tugas-tugas yang harus Anda buat dalam kelompok nanti ya. Demikian saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Sudah. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih sama-sama. Makasih banyak. Terima kasih, Dan, Pak. ya, makasih.